Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pertama di semester 1 kelas 5, kita akan belajar tematik. Kalian bisa buka buku tematik yang kemarin sudah dibagikan. Tema 1. Kita mulai tema 1 dengan materi organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 pembelajaran 1. Lanjut saja, kita langsung ke halaman 3. Nah, pada halaman 3 di sini disajikan teks bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, nanti saya akan bacakan teks ini dan akan memberi warna pada bagian-bagian atau kalimat yang penting. Kalian juga bisa mengikutinya dengan cara memberi garis bawah pada buku tematik itu menggunakan pensil ya. Saya coba. Teks organ gerak manusia dan hewan ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Kita mulai dari paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lanjutnya, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, ini adalah hal penting yang harus kita beri warna atau kalian garis bawahi menggunakan pensil. Gerak dapat diartikan berpindah atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, lanjutnya, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kita beri warna pada hal penting pada kalimat ini, yaitu makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai tubuhnya. Ini aja ya. Lanjut ke paragraf kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Pada paragraf 2 ini yang harus kalian garis bawahi atau akan saya beri warna, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak. Nah, organ gerak ini berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Lanjut ke paragraf 3. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Ini harus kita garis bawahi. Dari alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Lanjutnya, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama
antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Kalimat ini juga harus kita beri warna atau diberi garis bawah. Kerjasama antara kedua alat gerak membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Lanjut ke paragraf 4. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Di sini yang harus kita bawahi yaitu atau diberi warna yaitu tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kalimat ini menjelaskan pada kalimat sebelumnya yaitu kenapa tulang itu disebut sebagai alat gerak pasif. Nah, penjelasannya di sini karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendiri. Tulang ini bergerak jika dibantu dengan otot. Lanjut, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peran yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Dari kalimat ini kita tidak perlu memberi warna ya. Lanjut saja ke paragraf terakhir atau paragraf 5. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, ini harus kita beri warna atau di garis bawahi. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ini juga harus diwarnai. Pada saat otot yang menempel pada tulang, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, setelah kita membaca teks bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan, kalian dapat merangkumnya atau ditulis pada buku materi tematik seperti ini rangkumannya. Pertama, kita memperoleh rangkuman gerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Nah, kalimat ini kita peroleh di paragraf 1 yang ini ya. Lanjut, yang kedua, makhluk hidup akan bergerak jika terkena rangsangan pada bagian tubuhnya. Kalimat ini diperoleh dari paragraf 1 yang ini ya. Lanjut, rangkuman yang ketiga, makhluk hidup di sini khususnya hewan dan manusia bergerak menggunakan organ gerak. Kalimat ini kita peroleh di paragraf 2. Nah, ini organ gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak. Lanjut ke rangkuman yang keempat, organ gerak berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya.
Kalimat ini kita peroleh dari paragraf kedua ini ya. Lanjut, rangkuman yang kelima, alat-alat gerak yang bekerja sama dalam melakukan pergerakan dinamakan sistem gerak. Ini kita peroleh dari paragraf ketiga yang ini ya. Seharusnya rangkuman yang kelima ini harusnya diisi pada poin yang keenam, yaitu alat gerak pada manusia dan hewan ada dua, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, ini kita peroleh dari paragraf 3 ya, kalimat kedua. Ini kebalik, seharusnya poin 6 dulu yang ditulis, baru poin yang kelima. Lanjut ke rangkuman yang ketujuh, yaitu tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, ini kita peroleh dari paragraf keempat yang ini. Dan terakhir, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Ini kita peroleh dari paragraf kelima yang kalimat pertama. Masih ada lagi rangkuman yang ke-9, yaitu pada saat otot yang menempel pada tulang, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, ini terdapat pada paragraf 5 kalimat terakhir. Lanjut ke halaman 4. Nah, setelah kita membaca teks yang berjudul organ gerak manusia dan hewan yang terdiri atas 5 paragraf tadi, di situ di bacaan itu masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok yang ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Nah, sebelum kita membahas atau mengerjakan bagian tabel ini, saya akan jelaskan apa itu ide pokok atau gagasan pokok dan kalimat pengembang. Nah, di sini ada materi tentang ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Jadi misal nanti dalam soal ada soal tentang tentukan gagasan utama dari sebuah paragraf di atas. Nah, kalian jangan bingung karena gagasan utama itu sama saja dengan ide pokok. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok di awal paragraf dinamakan paragraf deduktif. Lanjut, kalimat utama yang memuat ide pokok di akhir paragraf dinamakan paragraf induktif. Selanjutnya, kalimat pengembang atau nama lainnya kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Sekarang kita masuk ke contoh. Contohnya itu pada paragraf 1 di teks bacaan yang berjudul organ gerak manusia dan hewan. Di sini kita kembali lagi ke teks yang tadi. Nah, disebutkan pada contoh
ini paragraf 1 ya, paragraf 1 ini di contoh itu tadi yang menjadi ide pokoknya adalah kalimat utama dari paragraf 1, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ini merupakan ide pokoknya dari paragraf 1. Lalu bagaimana dengan kalimat-kalimat yang lain di paragraf 1 ini? Nah, pada bacaan secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, kalimat ini merupakan kalimat penjelas dari paragraf 1 karena kalimat ini itu mendukung pada kalimat sebelumnya, yaitu kalimat ini yang merupakan ide pokok dari paragraf 1. Termasuk juga pada kalimat makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, kalimat ini merupakan kalimat pengembang dari kalimat sebelumnya ini. Ya. Nah, kalau dilihat paragraf 1 itu ide pokoknya ada di awal paragraf ya. Di awal paragraf ini merupakan ide pokok. Nah, paragraf ini, paragraf ke-1 itu dinamakan dengan paragraf deduktif. Kita lihat ke penjelasan tadi. Kalau paragraf deduktif itu adalah kalimat utama yang memuat ide pokok di awal paragraf. Nah, tadi itu di paragraf 1 ide pokoknya berada di awal paragraf. Selanjutnya, tugas yang harus kalian kerjakan adalah menentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf 2, 3, 4, 5 pada teks bacaan yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Nah, tugas ini kalian kerjakan di buku tulis tema khusus untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Jadi nanti buku tema itu ada 2. Yang pertama buku materi, itu nanti untuk menulis rangkuman atau materi pada buku-buku tema. Sedangkan buku yang kedua itu buku tugas tema khusus untuk mengerjakan tugas-tugas pada buku tema. Lanjut ke halaman 5. Nah, di halaman 5 kalian harus berlatih untuk mengembangkan sebuah ide pokok yang sudah ditentukan. Di sini sudah ada 3 ide pokok. Yang pertama, organ gerak terdiri atas 2 macam. Terus ide pokok yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Ide pokok yang ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Nah, saya akan mencoba mencontohkan salah satu ide pokok. Yang pertama saja ini ya, organ gerak terdiri atas 2 macam. Nanti pertama-tama kalian harus menentukan kalimat pengembangnya. Tentunya kalimat yang kalian buat itu tidak keluar dari zona, artinya tidak keluar dari tema tentang organ gerak terdiri atas 2 macam. Nanti pembahasannya ya tentang organ gerak, tidak boleh membahas hal-hal yang lain. Saya akan memulai contohkan untuk paragraf 1-nya ya. Nah, di sini ide pokoknya adalah
Organ gerak terdiri atas dua macam. Ini adalah ide pokok. Kalimat pengembangnya yang pertama saya akan mencoba yang ini. Ada organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Nah, ini adalah kalimat lanjutan dari ide pokok yang pertama. Terus kalimat pengembang yang kedua, organ gerak aktif pada tubuh manusia, ini manusia ya, salah menulis, dan hewan berupa otot, sedangkan organ gerak pasif berupa tulang. Terus kalimat pengembang yang ketiga, otot dan tulang memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Mungkin tiga saja yang kalian buat kalimat pengembangnya. Setelah kalian membuat kalimat pengembangnya, kalian susun menjadi paragraf yang baik. Nah, untuk menulis paragraf yang baik diawali dengan kalimat pertama, menulisnya lebih menjorok ke dalam ya, ketimbang yang ini. Nah, jadi pada paragraf 1 tersusun kalimat seperti ini. Organ gerak terdiri atas dua macam. Ini merupakan ide pokok tadi. Dari ini, ide pokok ini kita kembangkan menjadi ini. Kalimat pendukungnya ada organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak aktif pada tubuh manusia dan hewan berupa otot, sedangkan organ gerak pasif berupa tulang. Otot dan tulang memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, untuk paragraf 2 dengan ide pokok organ gerak banyak sekali fungsinya, kalian cari kalimat pendukungnya minimal 3 kalimat baik, dan juga paragraf ketiga dengan ide pokok tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Kalian cari 3 kalimat pengembang, lalu kalian susun paragraf menjadi seperti ini. Ya, saya kira untuk pembelajaran pertama ini cukup dulu. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi ini, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.